Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Amalia dari UPN Veteran Jawa Timur dengan CP yaitu 182. Di sini saya peserta dari MSIB Batch 5 yaitu PT Sites ERP Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang navigasi Odoo. Nah, apa aja sih yang dipelajari dalam navigasi Odoo? Yang pertama itu ada database, kedua ada view chart, ketiga ada activate the developer mode, keempat ada view metadata, kelima ada search view, keenam ada filter, tujuh ada group by, dan ke-8 ada date and separator. Untuk yang pertama ada database. Database manager memungkinkan untuk membuat, mengedit, dan menghapus data dari database. Semua data yang tak ditambahkan ke database akan tersimpan dalam format yang terstruktur dan mudah dicari. Salah satu keuntungan dari menggunakannya adalah kemudahan penggunaannya. Antarmuka pengguna yang intuitif memungkinkan untuk dengan mudah menavigasi melalui database dan menemukan data yang dibutuhkan. Baik, untuk yang pertama kita akan membuat database baru. Kita akan masuk ke login, kita akan manage database, kemudian kita create database. Kita masukkan master password yang sudah kita buat kemarin. Database ini kita namai via navigasi. Kemudian kita isi email dan passwordnya, kemudian country-nya. Lalu kita checklist data demo, langsung kita continue. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini adalah tampilan database yang sudah kita buat. Kita masuk ke sini. Kita langsung login. Nah, ini adalah tampilannya. Terus selanjutnya yaitu ada view chart. View chart adalah salah satu fitur navigasi yang memungkinkan pengguna untuk melihat data dalam bentuk grafik atau diagram. Fitur ini sangat berguna untuk menganalisis data dan melihat tren serta pola yang terjadi dalam bisnis. Untuk yang kedua, kita akan melakukan view chart. Di sini kita udah install purchase. Langsung saja kita ke purchase. Nah, di sini ada reference, vendor, company, buyer, ada deadline, activity, sort document, dan total status. Nah, dalam view chart ini tuh ada namanya list. Di sini adalah susunan yang ada di sini. Jadi kita bisa melihat apa saja yang udah dilakukan pada purchase. Kemudian ada Kanban. Nah, ini adalah hasil dari Kanban. Kemudian ada pivot. Pivot table. Nah, ini adalah hasil dari pivot table. Kemudian di sini ada grafik. Nah, ini adalah grafiknya. Kemudian ada kalender. Nah, ini digunakan untuk melihat di tanggal berapa kita akan melakukan pembelian dan sebagainya. Kemudian di sini ada activity. Kemudian yang ketiga ada activate the developer mode, yaitu memiliki akses penuh terhadap semua fitur yang ada di aplikasi Odoo, terutama bagi seorang administrator, yang dalam hal ini biasanya juga mesti bertindak sebagai developer. Ada 3 metode yang digunakan untuk mengaktifkan developer mode di Odoo, yaitu yang pertama langsung dari database, dari setting langsung ke activate the developer mode. Yang kedua melalui URL, yaitu dengan menambahkan debug sama dengan 1. Yang ketiga yaitu dengan add-on, yaitu menginstal
untuk dipasang dalam rangka menambahkan program ke Firefox. Untuk yang ketiga, yaitu ada Activate the Developer Mode. Kita ke setting. Nah, kita pilih scroll ke bawah. Nah, ini kita pilih yang atas, Activate the Developer Mode. Kita tunggu. Nah, untuk mengetahui apakah kita sudah aktivasi atau belum, ini ada tanda kumbangnya di sini. Kemudian kita bisa melakukan cara cepat, yaitu kita yang tadinya, jadi ininya ditambahin 1. Nah, maka si ini kumbangnya akan aktif gitu. Selanjutnya ada view metadata. View metadata adalah fitur navigasi yang memungkinkan pengguna untuk melihat informasi tentang objek-objek dalam Odoo, seperti tabel, database, form, dan tampilan daftar. Fitur ini sangat berguna untuk memahami struktur data dalam aplikasi. Selanjutnya, kita ke view metadata. Kita ke inventory. Kita pilih ini, receipt. Kemudian kita pilih salah satu. Nah, untuk melihat ini, kita pilih kumbang yang tadi yang sudah kita aktifkan. Lalu kita ke view metadata. Nah, ini hasilnya akan muncul seperti ini. Ini ada nomor update-nya, ada creation user-nya, sampai last modification-nya. Selanjutnya ada search view, yaitu fitur Odoo yang digunakan untuk melakukan pencarian, filter dan grouping data pada suatu model. Search view tidak bisa berdiri sendiri, biasanya digunakan bersama dengan view atau template lainnya, seperti list view atau Kanban view. Selain itu, juga memiliki search box yang digunakan untuk pencarian pada nomor dokumen atau nama partner. Baik, selanjutnya kita ke search view. Kita pilih purchase. Nah, di search view ini ada di atas, ini ada tombolnya seperti kaca pembesar. Kita klik, kita ketikkan, kita mau mencarikan berdasarkan apa. Bisa berdasarkan order, vendor, buyer, atau produknya. Nah, ini adalah tampilan dari search view. Nah, ini adalah tampilan yang sudah kita search. Kita mau menampilkan yang ready mate aja. Nah, ini adalah contohnya. Itu juga dengan yang lainnya. Selanjutnya ada filter, yaitu menyaring data yang banyak agar memudahkan dalam mencari atau mengkategorikan atau juga mengelompokkan data berdasarkan apa yang kita inginkan. Untuk yang selanjutnya ada filter. Nah, di sini kita bisa memilih filternya sesuai dengan yang diinginkan. Kita bisa melihat draft RFQ-nya. Nah, ini adalah tampilan dari draft RFQ. Kemudian, kalau ada waiting-nya, nah tidak ada waiting, kan? Nah, ini berdasarkan purchase order-nya. Lalu ada group by, yaitu menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Maka apabila dalam satu kolom terdapat beberapa data yang sama, maka data yang akan ditampilkan hanya ada satu. Selanjutnya yaitu group by, yaitu mengelompokkan. Nah, kita bisa mengelompokkan sebagai vendor. Nah, ini adalah tampilannya. Atau
Nah, ini purchase representative. Ini adalah tampilan dari group by. Itu. Selanjutnya ada date and separator, yaitu secara default, date format Odoo sebelum dilakukan konfigurasi adalah MM, DD, dan JY. Fungsinya untuk mengubah format tanggal sesuai ketentuan perusahaan. Selain itu, juga bisa digunakan mengubah separator, di antaranya separator untuk nilai uang yang diinginkan dari rupiah ke euro atau sebaliknya. Selanjutnya, untuk yang terakhir ada date and separator. Kita ke setting, kita ke translation, kita pilih language, kita pilih bahasa Indonesia. Nah, ini bisa kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini juga kita bisa ubah sesuai dengan permintaan. Nah, di sini ada contohnya. Jika menggunakan huruf kecil, nah itu adalah singkatan. Kemudian kalau menggunakan huruf besar, yaitu bisa dituliskan secara lengkapnya. Nah, ini semua bisa kita isi dengan sesuai dengan permintaan yang ada. Kesimpulannya yang bisa didapatkan dari semua yang saya jelaskan dan demonstrasi yang sudah saya sampaikan, yaitu navigasi Odoo memiliki banyak fitur dan elemen yang dapat membantu pengguna dalam mengakses dan menjelajahi aplikasi dengan lebih mudah dan efektif. Dengan memahami fitur-fitur dan elemen navigasi yang tersedia, penggunaan Odoo dapat memaksimalkan penggunaan aplikasi dan meningkatkan produktivitas dalam menjalankan bisnis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.